Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Arifatiana dengan NIM 2025120111. Saya dari Prodi Akuntansi kelas B. Tugas Sistem Informasi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang PT Pura juga pencipta hologram pita cukai rokok sebesar 370 miliar. Dimensi moral. Kasus sengketa antara pencipta hologram pita cukai dengan perusahaan menunjukkan adanya persoalan dalam dimensi moral hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Permasalahan ini muncul karena suatu karya berbasis teknologi, yaitu hologramisasi atau pinogramisasi pada pita cukai rokok. Diduga digunakan oleh pihak lain tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Karya tersebut merupakan hasil pemikiran, kreativitas, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi serta dilindungi secara hukum. Dalam perspektif sistem informasi, kasus ini berkaitan erat dengan beberapa aspek moral, yaitu yang pertama, hak kepemilikan informasi, yang menegaskan bahwa setiap individu atau pihak yang menciptakan suatu karya memiliki hak penuh atas penggunaan dan distribusinya. Yang kedua, etika penggunaan teknologi, yang mengharuskan setiap pihak menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, keadilan ekonomi, di mana pencipta seharusnya memperoleh manfaat dan kompensasi atas karya yang digunakan oleh pihak lain. Penggunaan teknologi tanpa izin mencerminkan pelanggaran terhadap norma etika karena mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain tanpa persetujuan. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi merugikan pencipta secara finansial dalam jumlah besar, terutama jika pengguna dilakukan dalam skala produksi massal dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, inti dari dimensi moral dalam kasus ini adalah pelanggaran terhadap hak kepemilikan intelektual serta kurangnya bertanggung jawab etis dalam pemanfaatan sistem informasi teknologi. Selanjutnya, perlindungan hukum di Indonesia. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemilik karya, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam melindungi karya cipta. Di dalamnya dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang dihasilkan, termasuk hak untuk menggunakan sendiri karya tersebut, memberikan izin kepada pihak lain, melarang penggunaan tanpa persetujuan. Apabila terjadi pelanggaran, pencipta berhak menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian yang dialami. Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Dalam konteks kasus ini, penggunaan hologram tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta secara ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik secara umum. Perlindungan yang diberikan mencakup keabsahan informasi elektronik, penggunaan sistem elektronik secara sah, larangan penyalahgunaan teknologi. Meskipun fokus utama undang-undang ini bukan pada hak cipta, namun tetap relevan karena mengatur etika dan legalitas penggunaan teknologi dalam sistem informasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini mengatur pelindungan terhadap inovasi di bidang teknologi jika teknologi hologram yang digunakan memiliki unsur kebaruan dan inovasi teknis tertentu, maka dapat pula dilindungi melalui mekanisme paten. Kesimpulan, perlindungan hukum secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perlindungan yang cukup kuat bagi pemilik hak cipta dan inovasi teknologi. Pencipta memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut keadilan, memperoleh ganti rugi, melindungi hasil karyanya dari penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjaga keadilan dan mendorong penghargaan terhadap karya intelektual. Selanjutnya, upaya untuk menghindari permasalahan sosial dan etika di masa depan. Agar terhindar dari permasalahan serupa dalam bidang informasi, diperlukan kesadaran dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu
menghormati hak kekayaan intelektual. Setiap individu atau organisasi harus menyadari bahwa karya digital maupun teknologi memiliki pemilik yang sah. Oleh karena itu, penggunaan harus selalu disertai izin atau lisensi yang jelas. Yang kedua, menggunakan sumber yang legal dan berlisensi. Dalam memanfaatkan teknologi software atau karya digital, penting untuk memastikan bahwa sumber tersebut memiliki izin resmi, berlisensi, bersifat bebas pakai. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran. Juga memahami dan menaati peraturan hukum. Pengetahuan tentang peraturan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak disengaja. Dengan memahami hukum, seseorang dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Keempat, melindungi karya yang dimiliki. Bagi pencipta, penting untuk mendaftarkan karya ke lembaga resmi, menyimpan bukti kepemilikan, mengawasi penggunaan karya oleh pihak lain. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa. Yang kelima, menanam etika dalam penggunaan sistem informasi. Selain aspek hukum, etika juga memegang peran penting. Penggunaan teknologi harus dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya orang lain. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, maka penggunaan sistem informasi akan menjadi lebih adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kesimpulannya, yaitu kasus ini mencerminkan bahwa dalam era digital, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat terjadi dalam skala besar dan berdampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penghormatan terhadap hak pencipta, baik dari sisi moral maupun hukum. Penggunaan karya tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan memahami aturan yang berlaku serta menerapkan etika dalam penggunaan sistem informasi, individu maupun organisasi terhindar dari permasalahan serupa di masa depan. Terima kasih.